Sudah siap? Nah, Siap. oke. Pak Kaban Kota sudah siap? Boleh mau? Iya, sudah dari tadi ini. Sudah. Atau lewat Wonosari. Aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita jumpa lagi dalam acara ngobrol penambah ilmu untuk rekan-rekan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota seluruh provinsi ya sekali di masyarakat yang turut bergabung dalam NNK Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Kota seluruh provinsi. Baiklah, pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Agus Anwar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Walemo dan Pak Haris Pakaya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo yang tidak asing lagi bagi kita. Keduanya sangat berkompeten di bidangnya, terutama pada pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkotika. Nah, kita ketahui bersama dengan adanya kasus-kasus yang masih kita lihat saat ini, sampai pada saat pandemi juga masih ada penemuan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, kita pada saat ini membicarakan terkait dengan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau yang kita sebut dengan HANI. Tentunya HANI pada saat ini sangat unik kita laksanakan karena kita laksanakan di berbagai keterbatasan yang ada. Sekarang kita ketahui bahwa Provinsi Gorontalo masih memperlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar dan akan menghadapi era kehidupan baru atau new normal. Saya ke Pak Haris dulu, Kaban Kota Gorontalo. Pak Haris, kira-kira bagaimana kondisi atau situasi Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo dalam hal penanganan narkotika selama ini, sekaligus penanganan COVID. Ya, sekarang ini kita memang kondisinya agak berbeda sebelum COVID dan sementara COVID. Kira-kira Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo menyikapi hal ini seperti apa? Silakan dulu Pak Kaban Kota. Pak Kaban Gorut, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Pak moderator ini, ya kegiatan yang sebelum COVID ini dan sekarang sudah berlangsung ini COVID ini, memang kegiatannya ini beda jauh yang kita laksanakan seperti dulu dengan yang sekarang ya. Nah, kita ketahui bahwa apalagi sekarang sudah PSBB ini ya, kalau kita hitung-hitung ya pegawainya itu yang awalnya itu kan yang harus ini kan ke masing-masing kantor itu cuma 25%, kemudian dirumahkan 75%. Nah, memang sangat terasa sekali karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di kantor itu, karena begitu mereka kita istirahatkan ke rumah, walaupun mereka itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di rumah itu
banyak kendala. Ya, kendala, seperti contoh ya. Yang pertama mereka tidak punya WiFi. Nah, walaupun mereka punya HP tapi datanya kurang ya, begitu baru ini sudah hilang, itu satu. Kemudian juga yang kedua, data-data yang mau diinikan itu memang beda juga, karena kalau pegawai kami, mereka itu apalagi yang di kota ini kan domisili mereka dekat dengan kantor. Jadi mereka itu memilih, walaupun mereka di WFH kan, tetap mereka itu datang ke kantor, karena ya itu kekurangan itu yang jadi ini karena mereka itu yang ini Pak Moderator. Terkait dengan penanganan narkotika sendiri, kira-kira bagaimana Pak Kaban Kota dalam masa pandemik ini? Kira-kira apakah ada juga kasus-kasus yang sempat ditangani untuk pada saat pandemi ini? Silakan Pak Kaban. Terima kasih. Jadi kalau untuk penanganan narkoba ini, jadi ini penyalahgunaan tentang narkoba ini, Pak Dokter ya, ini malah mereka ini sekarang ada PSBB ini ya, mereka ini lebih berkeliaran waktu itu, karena mereka pikir ya kita mungkin tidak sempat ke sana. Tapi ya kita dari Badan Narkotika Nasional, walaupun kita dibatasi untuk ini, khususnya untuk berantas, itu tetap berantas itu tetap mereka full untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan. Baik Pak Kaban Kota, Pak Haris Pakaya, ya, memang terpengaruh juga dengan kondisi PSBB sekarang ini. Walaupun kegiatan-kegiatan sebelum PSBB dengan Kabupaten dan kira-kira Bualemo dalam menghadapi PSBB ini untuk kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bualemo. Silakan Pak Agus. Bisa juga kita sebagai Pemka Bualemo juga akan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kegiatan menghadapi COVID-19 ini. Tentunya khususnya untuk Pemka Bualemo, sesuai edaran dari Menpan maupun dari edaran dari BNN pusat, bahwa kita sudah ada SOP-nya melaksanakan, terutama kinerja kita itu pertama sesuai SOP yang dianjurkan oleh pemerintah, itu sudah kita laksanakan. Pertama yaitu penyemprotan kantor, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, imun dan sebagainya, itu kita sudah laksanakan setiap hari. Kemudian kinerja kita, apa yang dilakukan oleh Pemka Kota itu sama yang lain, work from home 25%, work from office 75%. Alhamdulillah ada beberapa kendala yang kita hadapi, tapi itu tetap sudah kita bisa atasi. Kerja kita hari-hari, karena ini ditunda pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan massa, jadi kita hanya bersifat koordinasi dengan instansi ada yang di daerah, kemudian penyusunan laporan, apa yang kita bisa laksanakan, media, terutama informasi pencegahan melalui media, itu tetap kita laksanakan. Alhamdulillah sampai ini pencegahan lanjut. Kemudian berhubungan dengan
itu juga sudah koordinasi dengan Satgas Kabupaten Bualemo. Upaya kita untuk seluruh ASN maupun tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Bualemo, kita berupaya untuk melaksanakan rapid test. Itu pun sambil menunggu jadwal dari Satgas Kabupaten untuk melaksanakan rapid test. Upaya ini kita upaya pencegahan, jangan sampai terindikasi bahwa ASN dengan tenaga kontrak yang ada di kantor itu terindikasi akan positif mengenai bahaya COVID-19 ini. Jadi itu dari kami, Pak Kaban. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bualemo. Nah, terkait dengan pencegahan pemberantasan narkotika di Kabupaten Bualemo tadi, Kota Gorontalo itu memang tidak terpengaruh dengan kondisi COVID atau PSBB. Sekarang ini tetap masih ada namanya penyalahgunaan sekaligus transaksi narkotika di wilayah Kota Gorontalo. Nah, di Kabupaten Bualemo itu sendiri gimana? Apakah PSBB ini bisa berpengaruh terkendalinya peredaran narkotika atau kira-kira dari penilaian Pak Kaban sendiri seperti apa? Bisa membantu untuk peredaran gelap narkotika atau malah membuat strategi baru di Kabupaten Gorontalo Utara, terutama para penyalahguna narkotika ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Dokter. Upaya BNK Bualemo dalam masa COVID-19 ini tentang upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Bualemo, kami berusaha untuk koordinasi dengan Polres Bualemo untuk upaya pencegahan. Dan ini ada mengalami bukan kendala, artinya menguntungkan karena sangat ketatnya jalur kendaraan karena Bualemo ini kan jalur Trans Sulawesi. Jadi peredaran jalur antara Sulawesi Tengah ke Gorontalo itu sangat ketat. Sehingga seluruh barang-barang yang masuk ke Bualemo diperiksa sangat ketat, sehingga kemungkinan peredaran narkotika di Kabupaten Bualemo itu sangat kecil. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk mencegah dini. Jika ada informasi tentang penyalahgunaan narkotika, itu kita langsung deteksi dini, terutama ASN atau pejabat yang mengikuti kegiatan apa yang mewajibkan deteksi dini mengenai bebas narkoba, itu kita tidak lanjut. Jadi begitu, upaya kita tetap dua jalan bersama, mencegah penyebaran narkoba maupun penyebaran COVID-19. Ya. Demikian Pak Dokter. Iya Pak Kaman, terkait dengan ASN, para pejabat tadi disinggung. Nah, beberapa minggu yang lalu, ya masyarakat Gorontalo, nah ini insya Allah informasi ini untuk masyarakat, kita tidak asing lagi, berita ini sudah sempat di medsos. Nah, kira-kira perkembangan terakhir, nah ini untuk masyarakat karena sebagian besar juga ada masyarakat yang tergabung dalam link ini, kira-kira seperti apa? Walaupun itu kasusnya ditangani oleh Jakarta, Polda Metro Jakarta atau Polres Jakarta, namun mungkin ada perkembangan yang bisa disampaikan oleh Pak Kaban melalui link ini untuk masyarakat luas pada umumnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter. Informasi kemarin kasus yang sempat viral di media elektronik maupun media sosial, tertangkapnya 3 pejabat Pemda Bualemo, 2 orang ALEK DPRD Bualemo dengan 1 ASN. Itu dapat informasi mereka sudah melaksanakan sanksi mereka pidana mengenai rehabilitasi. Diputuskan mereka itu 3 bulan, informasinya 3 bulan, tapi baru dijalankan 2 bulan. Sehingga 1 bulan itu wajib lapor ke Polda Metro
Polda Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat. Sehingga kami dari BNN sendiri, kami hanya cukup memantau. Karena kewajiban kami itu hanya pemantauan perkembangannya. Apakah mereka ini sudah melaksanakan, memang betul-betul melaksanakan rehabilitasi, atau ada perkembangan baru, itu kita koordinasi. Ya, kita bersifat pemantauan. Kalau memang mereka ada informasi ke BNN, kami siap untuk memediasi, terutama menyangkut masalah rehabilitasi itu sendiri. Jadi itu karena mungkin kita juga dari segi, karena kita berhubungan dengan rehabilitasi, ya kita sifat pemantauan kondisi daripada tersangka atau yang kemarin yang ditangkap itu, ya kita pantau apakah mereka ini memang betul-betul sudah menjalani rehabilitasi atau belum. Itu. Jadi cukup sekian Pak Kaban, karena ini yang ditangani ini adalah bukan institusi dari BNN. Kemarin proses hukumnya ada di lokusnya, ada di DKI Jakarta, sehingga diputuskan juga di sana. Alhamdulillah mereka sudah kembali, sudah melaksanakan rehabilitasi di Rumah Sakit Bayangkara Jakarta Pusat. Demikian dari saya Pak Kaban. Ya, terima kasih. Pada intinya yang bersangkutan sudah memenuhi kewajibannya, dan BNN, terutama BNN Kabupaten Bone Bolango, siap mendukung semua BNN Kabupaten Boalemo mendukung semua program yang dilaksanakan, termasuk program rehabilitasi kalau dibutuhkan. Ya, terima kasih Pak Kaban Boalemo. Nah, terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang kita alami sekarang, itu memang serba keterbatasan. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai membuka keterbatasan ini melalui era baru yang disebut dengan new normal. Nah, bagaimana kesiapan kedua BNN Kabupaten Kota atau Kabupaten Boalemo ini dalam menyikapi era kehidupan baru atau new normal. Nah, silakan dari mungkin Pak Agus duluan, namun saya peringatkan kepada seluruh teman-teman untuk apabila dalam pelaksanaan meeting ini kita mengalami gangguan, mohon teman-teman untuk restart sebentar, nanti masuk lagi ke link yang sama. Karena ini memang ada sedikit permasalahan di linknya BNK Gorontalo Utara. Saya menyampaikan bahwa kalau ada kesalahan teknis, itu bisa masuk lagi dengan link yang sama. Nah, mungkin itu. Silakan Pak Agus untuk menyikapi masuknya sekarang sudah diberlakukan menyosong kehidupan baru atau new normal bagi BNN Kabupaten Boalemo. Ya, terima kasih Pak Kaban, Dokter. Kita sebagai dari BNN Boalemo ini kan baru persiapan new normal. Jadi persiapan kita itu termasuk intern dari BNN itu sendiri. Kesiapan termasuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan. Pertama, persiapan yang internal kita BNN dengan tetap mengacu SOP yang ada new normal. Itu antara lain menjaga imun kita, pokoknya menyediakan hand sanitizer, termasuk pelayanan pemeriksaan urin setiap pelaksanaan deteksi dini. Jadi kita harus siapkan semuanya sambil menunggu pas pemberlakunya new normal, termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Apa kita sudah bisa melaksanakan, disiapkan, terutama institusi misalnya sekolah-sekolah, SOPD. Tetap kita kalau memang sudah bisa dilaksanakan, karena ini new normal kan, kita siapkan tetap mengacu
ada proses mengenai SOP yang ada di COVID-19. Harus jaga jarak, pakai masker, semua masuk cuci tangan dan sebagainya. Itu yang harus kita siapkan. Jadi kami sudah siap menghadapi new normal. Ya, terima kasih Pak Kabang Bualemo atas kesiapannya dalam menghadapi era kehidupan baru atau new normal dengan berbagai protokol-protokol yang ada. Terkait dengan new normal ini, untuk BNNK Kota Gorontalo kira-kira mungkin agak berbeda kesiapannya. Perlu disampaikan juga, diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Kira-kira seperti apa Pak Haris untuk kesiapan dari Badan Narkotika Kota Gorontalo untuk menghadapi sedikit kelonggaran-kelonggaran ini, terutama menghadapi new normal. Silakan Pak Haris. Terima kasih Pak Dokter. Jadi kita dalam rangka menyongsong era new normal ini kan baru mau dicoba Pak. Karena kalau kita di Kota Gorontalo ini ya kita baru coba. Jadi kita harus seperti apa yang dikatakan oleh Bu Alemo tadi, itu harus ada, kita tetap harus ada dengan SOP-nya itu. Jadi SOP-nya yang pertama ini di situ itu ya kita ke dalamnya ini ya itu yang pertama semua pegawai-pegawai yang ini begitu masuk ya harus cuci tangan, kemudian juga harus pakai masker ya ini, kemudian jaga jarak ini yang jadi yang ini walaupun kita di kantor ini ya sekarang sudah saya berlakukan 30-70 ini yang ini. Jadi begitu walaupun di dalam ruangan, jadi jangan harus jaga jarak, harusnya itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau di dalam ruangan itu ya kalau ada kursinya yang berdekatan ya harus dipisahkan untuk itu yang harus kita ini. Kemudian juga untuk kegiatan untuk pelayanan, ya itu seperti pelayanan. Kita sekarang kan ada pelayanan yang kita tidak kita ini kan yaitu seperti pelayanan tes urin. Nah, jadi tes urin juga ya kita harus mengacu pada SOP itu seperti yang saya inginkan tadi ya, begitu yang akan melaksanakan tes urin ya yang pertama ya kebetulan di depan tangga sebelum mereka naik itu ada tempat cuci tangan ya, jadi mereka harus cuci tangan, kemudian begitu masuk di ini tes urinnya suhunya. Jadi kalau suhunya di atas dari 38 ya itu harus tidak boleh masuk. Nah itu yang kemudian setelah walaupun ininya normal ya dia harus pakai masker di situ. Kemudian walaupun mereka antrian untuk ini ya itu jaga jarak. Itu yang di. Terima kasih. Pada intinya protokol kesehatan COVID-19 ini dilaksanakan. Memang sudah dipandu baik dari berangkat dari rumah, kemudian di perjalanan, baik yang menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi, masuk kantor dan bekerja, terus kembali ke kantor. Ya, saya rasa sudah Bapak Haris sampaikan semua sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, kita kembali ke tema yang ada. Sekarang itu kita Pak Kaban, tanggal 26 Juni yang akan datang, kita akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa masih banyak pengguna narkotika di seluruh dunia, Indonesia, khususnya di Kabupaten Kota, Provinsi Gorontalo. Nah, dalam kegiatan-kegiatan ini, memang sebelumnya ya semua kegiatan terkait dengan HANI ini, hampir 100% kegiatannya itu mengumpul orang, mengumpul massa. Nah, ini di masa seperti ini, kira-kira
banyak orang, namun ini dengan serba keterbatasan yang ada, maka kita belum bisa melakukan kegiatan seperti kita laksanakan yang tahun-tahun kemarin. Namun ini nanti kita akan perbincangkan kepada Kaban Kota maupun Kaban Bone Bolango, ada strategi-strategi tersendiri karena memang ini agak membutuhkan satu teknik atau strategi tersendiri karena selama ini baru kali ini kita melaksanakan kegiatan HANI di era pandemi COVID-19. Insya Allah sudah bisa masuk Pak Haris, belum ada. Pak Agus. Iya, saya ulangi Pak Kaban terkait dengan Hari Anti Narkotika Internasional yang kita peringati tanggal 26 Juni nanti. Ya, pastilah tidak sama dengan peringatan hari-hari kemarin di tahun 2009 dan sebelumnya. Karena kita ketahui bersama bahwa begitu meriahnya kalau Hari Anti Narkotika Internasional ini dengan mengundang banyak orang, banyak tokoh-tokoh yang peduli terhadap narkotika. Nah, kali ini karena kita masih memasuki pandemi COVID-19, semua keterbatasan dalam kegiatan, kira-kira trik-trik apa saja atau strategi apa saja yang Bapak Kaban lakukan untuk tetap memeriahkan HANI di tahun 2020 di masa pandemik ini. Silakan Pak Kaban. Terima kasih Pak Dokter. Jadi Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 bulan Juni ini, ya memang kita sementara mempersiapkan. Memang yang tadinya seperti dulunya kita sudah menganggarkan kegiatan ini, tapi karena adanya COVID ini ya mungkin kegiatan sudah beda ininya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita akan laksanakan itu walaupun tidak mengurangi walaupun kegiatan ini kegiatannya tidak mengurangi walaupun ada masih kegiatan COVID ini, kemudian juga walaupun Gorontalo mungkin masih berlanjut PSBB-nya ini, tetap kita harus melaksanakan dalam rangka Hari Anti Internasional yang akan dilaksanakan pada ini. Jadi mungkin persiapan itu ya mungkin kalau kita untuk mengundang masyarakat atau ini yang kita dalam rangka melaksanakan kegiatan ini ya mungkin kita cukup saja ya mungkin kita kegiatan seperti yang kita laksanakan ini. Mungkin ya kita juga akan koordinasi dengan provinsi, mungkin kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh provinsi ya kita akan sama-sama dengan mereka karena mengingat kota ini satu wilayah dengan provinsi. Jadi mungkin seperti juga yang tahun lalu kalau waktu saya masih di Bone Bolango itu ya kita melaksanakan kegiatannya di Bone Bolango. Tapi untuk kota itu yang kemarin mereka nebeng dengan provinsi. Sebab itu kami sudah sementara koordinasi dengan provinsi. Kira-kira kegiatan apa yang ini nah kita akan nebeng dengan mereka. Ya, terima kasih Pak Haris, Kaban BDN Kota Gorontalo. Yang memang kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini, walaupun kita melaksanakan kegiatan serba mengumpul massa, tapi dengan keterbatasan ini pasti kita tidak bisa melaksanakan itu. Dan sambil juga berkoordinasi dengan
BNNP. Namun Kota Gorontalo tetap eksis dengan penyebar luasan informasi. Ya, kemungkinan besar menggunakan Bitcoin seperti ini. Ya, terima kasih Pak Kaban Kota. Sebelum kita masuk kepada kesimpulan terakhir, mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang masih bergabung di medsos atau link ini. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau di-share mungkin keterkaitan dengan pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika baik di Bualemo maupun di Kota Gorontalo. Ya, sementara ini yang aktif ada Pak Sugandi di mana ini? Mungkin masih aktif, Pak Gandhi. Mungkin saya berikan kesempatan. Silakan Pak Gandhi. Ya, sudah keluar? Oh. Ada masih ada? Pak Gandhi. Pak Kasir Rehab, silakan kalau ada yang perlu di-share. Pak Kasih P2M, BNNK Gorup. Udah kabar dulu tadi Pang ada DP rencana yang ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin masih ada tambahan dari Kepala Badan Narkotika Kota Gorontalo. Silakan melalui Kabit P2M atau Kabit Rehab terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni 2020 saat ini. Saya berikan kesempatan, silakan Pak Kaban atau Pak. Terima kasih Pak Moderator. Kebetulan ada kasih P2M untuk mungkin ada yang perlu diberikan dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator Kaban BNN Gorontalo Utara. Terima kasih Pak Kaban BNN Kota Gorontalo. Jadi untuk program dalam rangka menghadapi pandemik, dalam kondisi pandemik sekarang, kami dapat arahan dari BNN Pusat terkait pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pencegahan. Itu kita lebih fokuskan di cybercrime. Jadi kita bermain di wilayah online, bagaimana kita mengcounter peredaran narkoba dengan masuk ke jaringan internet. Kita mengambil wilayah-wilayah di mana anak muda sekarang lebih tren menggunakan internet, jadi kita menggunakan dan memaksimalkan itu terkait dengan pembatasan kontak dengan orang lain serta jaga jarak, social distancing sudah berlaku, bahkan di new normal pun social distancing tetap dilaksanakan. Maka kemungkinan untuk tahun ini sampai 2020 semua kegiatan yang sifatnya kontak langsung dengan orang itu sudah diarahkan untuk dihindari, tetapi menggunakan media-media yang bisa untuk berhubungan dengan dengan orang lain. Jadi untuk BNN Kota Gorontalo, hampir semua media sosial kita sudah berada di sana, baik Twitter, Facebook, Instagram, maupun YouTube. Dan alhamdulillah hasil evaluasi kami kemarin, banyak yang memfollow kami, banyak yang ikut dan melihat konten yang telah kami sebar di media sosial. Jadi ada nilai positif, mengingat juga semua kegiatan, hampir semua kegiatan ya sekitar 60-70% kegiatan masyarakat itu berada di online. Bahkan belanja pun sekarang di online. Jadi kita manfaatkan itu. Terima kasih. Dan itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Kasih P2M Kota Gorontalo, ya, Pak Ipang yang sudah memberikan
beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan Hari Anti Narkotika Internasional di Kota Gorontalo. Nah, sebelum ditutup, mungkin masih ada tanggapan dari Kepala Seksi P2M Kabupaten Gorontalo Utara. Saya persilakan. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti apa yang Kasih P2M Kota Gorontalo sampaikan, itu kita untuk P2M Gorut juga itu sudah melaksanakan melalui media online. Nah, ya, mungkin untuk selanjutnya tinggal dari kita untuk BNNK Gorut sendiri itu belum masuk di Twitter. Yang di kita itu baru lewat Facebook sama Instagram. Terus yang terakhir itu lewat YouTube. Terus juga Pak untuk penyeragaman logo Hani. Ini mungkin yang masih menunggu juga, soalnya kemarin di grup kita P2M itu baru dapat itu yang model apa? Mungkin Pak Ipang itu sudah dapat itu untuk logo Hani yang terbaru. Saya mau ceritakan tentang itu logo. Oke, Terus juga untuk pelaksanaan kita Pak Ipang, rencana kira-kira butuh masukan. Rencana kita untuk Kabupaten Gorontalo Utara itu akan melaksanakan untuk memperingati Hani ini, kita akan rencananya akan melaksanakan sosialisasi, tapi itu dalam bentuk apa namanya ya? Kebetulan kan di kita itu sekarang ini di perbatasan antara Kabupaten Gorontalo sama Gorontalo Utara. Nah, kebetulan di sini di wilayah perbatasan itu sampai dengan saat ini setiap hari itu ada pemeriksaan. Nah, momen seperti ini mungkin kita gunakan untuk menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba dan pencegahan COVID. Ya, pencegahan COVID pada masa pelaksanaan Hani ini. Mungkin kira-kira kita butuh masukan kira-kira dari P2M Kota. Ya, itu Pak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Kepala Seksi P2M Kabupaten Gorontalo Utara. Memang pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dalam rangka Hani dipersilahkan dengan berbagai macam strategi masing-masing, tapi tetap memenuhi protokol kesehatan, yaitu social distancing atau jaga jarak dan semua protokol yang diperuntukkan untuk itu. Nah, sebelum menutup acara ini, kira-kira masih ada, saya minta kesimpulan atau statement terakhir dari Kepala Badan Narkotika Kota Gorontalo atau yang teman-teman dari Kota Gorontalo. Ya, ada Pak Moderator, kebetulan ada di samping saya ini Kasih Berantas, Bapak Kompol Haji Lesman Katili. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan Pak Moderator. Terima kasih Pak. Ya, silakan Kasih Berantas Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada kami, perlu kami sampaikan bahwa untuk seksi pemberantasan BNN Kota Gorontalo perlu kami sampaikan bahwa dengan masa pandemi COVID-19 ini,
dengan berlakukan PSBB, bahwa kami dari Berantas BNN Kota Gorontalo juga tetap melakukan penyelidikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kaban BNN Kota, bahwa kami tidak kendor untuk mengantisipasi peredaran narkoba yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Yang kami lakukan sepanjang PSBB ini, kalau yang kemarin sebelum diberlakukan PSBB dan sebelum berlakunya COVID-19, kami melakukan penyelidikan yaitu secara langsung, Pak. Yaitu bersentuhan langsung, melakukan penyelidikan secara langsung terhadap penyalahgunaan narkoba. Namun di saat PSBB ini diberlakukan, kami melakukan SOP, yaitu melakukan penyelidikan secara tidak langsung, Pak, dengan menggunakan cepu atau informan yang ada. Sehingga kami selalu memantau, setiap harinya memantau kepada informan-informan yang kami pasang, yang kami lakukan penyelidikan lewat informan itu tentang peredaran narkoba yang ada di Kota Gorontalo. Adapun beberapa informan yang kami telah pasang di beberapa titik yang kami anggap rawan tentang peredarannya narkoba yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Demikian Pak Kaban Gorontalo tadi. Ya, terima kasih Kepala Seksi Pemberantasan Pak Lesman. Mungkin berhubung waktu yang di penghujung acara ini, saya berikan langsung kesempatan statement terakhir. Mungkin ada harapan-harapan dari Kaban Kota untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan HANI pada saat ini yang semua kita tahu bahwa hampir sangat sulit kita mengundang orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini, termasuk staf kita yang dalam menghadapi new normal ini. Mudah-mudahan harapan kita semua agar tidak terpapar dengan virus corona. Silakan mungkin dari Kaban Kota terakhir sebelum ditutup. Silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Dokter. Setelah kita mendengarkan tadi dialog kita, kita pada kesimpulan. Jadi dalam rangka anti narkotika internasional, hari anti narkotika internasional yang sebentar nanti kita akan laksanakan. Jadi kita pada SOP yang sudah kita sepakati, sehingga kegiatan-kegiatan yang sebentar nanti kita akan laksanakan pada hari anti narkotika HANI yang sebentar nanti kita laksanakan itu, insya Allah bisa belajar dengan lancar, dengan kegiatan-kegiatan ini bisa sehingga kita walau kita melaksanakan ini kegiatan-kegiatan ini harus dengan SOP, sehingga kegiatan kita laksanakan ini nanti seperti apa yang kita inginkan itu, supaya teman-teman bentar nanti tidak terpapar oleh ini walaupun kita laksanakan ini. Begitu Pak Ketua, Pak Moderator. Ya, terima kasih Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bualemo bersama Kepala Seksi P2M Kota Gorontalo, Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Gorontalo, Kepala Seksi P2M Kabupaten Garut, dan Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Gorontalo Utara, dan seluruh teman-teman dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam Zoom meeting ini, yang telah sama-sama memberikan informasi kepada masyarakat, terutama seluruh staf BNN Provinsi Gorontalo. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber ini yang sudah memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua, termasuk strategi ke depan untuk menghadapi
era baru atau new normal dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan melalui berbagai macam protokol kesehatan yang harus kita patuhi dan harus kita disiplin melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Yang berikut, kami atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara beserta seluruh kru pendukung yang ada menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan ini sedianya kita harapkan berjalan lancar, tidak putus-putus, namun ya sudah seperti inilah melalui cyber extension, melalui jaringan internet, melalui dukungan IT yang ada, melalui sumber daya manusia yang harus berkompeten di situ, tidak biasanya kita lakukan. Nah, untuk itu harus kita membiasakan sejak sekarang ini. Memang kita butuh pembenahan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan-kekurangan seperti yang kita alami sekarang. Tapi insya Allah ke depan masukan dari teman-teman semua menjadi harapan kami untuk pembenahan selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang mendukung kegiatan ini. Untuk itu saya tutup dengan resmi sambil mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban, terima kasih Pak Kasih Berantas, Kasih P2M Kota, dan seluruh yang masih aktif di Zoom meeting ini. Mohon maaf.